Baik, selamat pagi putra-putri sekalian. Jumpa kembali kita semua dalam pembelajaran secara online atau daring. Dan tentunya kita berharap dan selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana mestinya seperti semula. Nah, tentunya agar memutus rantai penyebaran COVID ini, kita selalu mengutamakan protokol kesehatan dengan patuh 3M, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker dimanapun kita berada. Nah, baik putra-putri sekalian, materi hari ini saya akan memaparkan dari pertemuan yang kedua, yakni tentang panggilan hidup berkeluarga. Ya, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita dari awal sampai akhir diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, syukur dan terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu atas anugerah kehidupan yang kami nikmati hingga saat ini. Bimbinglah kami dalam kegiatan pembelajaran ini, agar kami dapat sungguh memahami makna hidup kami dalam dunia ini. Bimbinglah kami agar kami dapat menghayati panggilan hidup berkeluarga, dan bimbinglah kami untuk dapat menghargai orang tua kami yang telah membangun keluarga dimanapun kami berada, sehingga kami dapat menjadi bagian dari keluarga ini. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik putra-putri sekalian, kita masuk ke materi. Yang pertama saya akan menjelaskan arti dan makna keluarga. Keluarga adalah sekolah kemanusiaan yang kaya, akan tetapi supaya kehidupan dan perutusan keluarga dapat mencapai kepenuhan, dituntut komunikasi batin yang baik, yang ikhlas dalam pendidikan anak. Perawatan ibu di rumah juga dibutuhkan anak-anak dan seterusnya dan seterusnya. Hal ini tercantum dalam Gaudium et Spes artikel yang ke-52. Baik, yang kedua, tugas dan tanggung jawab seorang suami atau bapak. Yang pertama, suami sebagai kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga, suami harus bisa memberi nafkah lahir dan batin kepada istri dan keluarga. Mencari nafkah adalah salah satu tugas pokok seorang suami. Nah, sedapat mungkin tidak terlalu dibebankan kepada istri dan anak-anak. Nah, untuk menjamin nafkah ini, sang suami hendaklah berusaha memiliki pekerjaan. Yang kedua, suami sebagai partner istri. Apa itu partner atau partnership? Partner adalah rekan kerja. Nah, maka suami hendaklah menjadi mitra dari istrinya. Dan pada masa sekarang ini banyak wanita yang menjadi wanita karir. Nah, kalau istri adalah wanita karir, maka perlulah suami menjadi pendamping atau penyokong dan pemberi semangat bagi istri. Berikutnya, yang ketiga, suami sebagai pendidik. Orang sering berpikir dan melemparkan tugas mendidik anak-anak pada istri atau ibu. Padahal anak-anak tetap memerlukan sosok ayah dalam pertumbuhan diri dan pribadi mereka. Sosok ayah dalam hal ini tidak tergantikan. Berikutnya yang ketiga, tugas dan tanggung jawab seorang istri atau ibu. Yang pertama, istri sebagai hati dalam keluarga. Suami adalah kepala keluarga, maka istri adalah ibu keluarga yang berperan sebagai hati dalam keluarga. Sebagai hati, istri menciptakan suasana kasih sayang, ketentraman, keindahan, dan keharmonisan di dalam keluarga. Yang ketiga, istri sebagai mitra dari suaminya. Sebagai mitra, istri dapat membantu suami dalam tugas dan karirnya. Bantuan yang dimaksudkan di sini adalah seperti memberikan sumbang saran dan dukungan moral, dan hal yang pertama ini lebih bersifat rasional, dan yang kedua lebih bersifat efektif. Dukungan moral yang bersifat efektif lebih berarti bagi seorang suami. Yang ketiga, istri sebagai pendidik. Istri atau ibu merupakan pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anaknya.
Hal ini berarti bahwa ibu adalah pendidik ulung. Ada ungkapan bahwa surga berada di telapak kaki ibu, artinya adalah kita tidak boleh berani terhadap orang tua, terutama sekali kepada ibu kita. 4. Kewajiban anak-anak terhadap orang tuanya. Kewajiban anak-anak terhadap orang tua tidak statis dan tidak selalu sama, melainkan dipengaruhi baik oleh perkembangan maupun oleh situasi dan kondisi. Semakin hari, anak hendaknya semakin mandiri, dan orang tua makin lama akan makin tua, tentunya membutuhkan anak-anaknya. Beberapa hal dasar yang menjadi kewajiban anak terhadap orang tua adalah mengasihi orang tua, bersikap dan berperilaku penuh syukur, serta bersikap dan berperilaku hormat kepada orang tuanya. Yang kelima, putra-putri sekalian, membina hubungan kakak dan adik. Dalam keluarga masih ada saudara-saudara, yakni adik dan kakak. Mempunyai hubungan timbal balik di antara keduanya sebagai anggota-anggota dalam satu keluarga. Hubungan ini memang bervariasi sesuai dengan masyarakat setempat. Dalam mengembangkan keluarga sebagai persekutuan pribadi-pribadi, hubungan kakak adik sebagai anggota keluarga inti sangatlah penting. Hal-hal yang perlu dikembangkan dalam hubungan kakak adik adalah yang pertama, kasih persaudaraan, berikutnya saling membantu dan saling menghargai. Pengalaman hidup bersama dalam proses awal sosialisasi untuk hidup bersama berlangsung dalam keluarga di mana terdapat lebih dari satu anak. Bandingan dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 2219. Berikutnya, kakak adik tak hanya dididik oleh orang tua, melainkan juga secara tidak langsung saling mendidik. Dengan bertengkar dan berdamai kembali, mereka belajar dan berlatih mengolah konflik yang termasuk unsur hidup bersama. Hal ini juga termaktub dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 2219. Berikutnya putra-putri, cinta, kasih, dan komunikasi dalam keluarga. Pentingnya cinta dalam hidup manusia. Cinta membahagiakan orang dan memungkinkan manusia berkembang secara sehat dan seimbang. Cinta yang jujur dan persahabatan sejati antar manusia memungkinkan perwujudan diri yang sehat dan seimbang. Berikutnya B, membina cinta dalam keluarga. Tujuan perkawinan pertama-tama ialah membina cinta kasih antara suami istri, menjalin hubungan perasaan yang mesra antara kedua partner yang ingin hidup bersama untuk selama-lamanya. C. Cinta kasih yang menghargai teman hidup sebagai partner. Partnership berarti persekutuan atau persatuan yang berdasarkan prinsip kesamaan derajat, sehingga kedua-duanya menjadi partner yang serasi dalam memperjuangkan kepentingan bersama. D. Cinta kasih yang menyerahkan dirinya sendiri. Kedua partner harus saling menyerahkan diri kepada yang lain tanpa perhitungan untung rugi bagi dirinya, dalam kurung tanpa pamrih, dalam bersama-sama membangun persatuan hidup, membangun kebahagiaan keluarga dengan sumbangan yang berbeda sesuai dengan kodrat atau perannya masing-masing sebagai suami istri. E. Komunikasi dalam keluarga. Dunia suami, dunia istri, dunia anak-anak yang sering sangat berbeda, maka dalam berkomunikasi ada hal yang harus diperhatikan, antara lain saling mendengarkan dan saling terbuka. Berikutnya, 7 tips. Yang ketujuh, tips keluarga yang ideal. Yang pertama adalah mendengarkan. Telinga bisa mendengar segala suara, tetapi mendengarkan suatu komunikasi harus dilakukan dengan pikiran dan hati, serta segenap indera diarahkan kepada si pembicara.
Yang kedua, keterbukaan. Terbuka untuk menyatakan diri dengan jujur, terbuka pula untuk menerima orang lain sebagaimana adanya. Nah, putra-putri sekalian, setelah kita mendengarkan paparan ini, kiranya supaya apa yang kita jelaskan itu tadi tidak berhenti dan tidak hilang begitu saja, maka Pak S akan memberikan satu penugasan. Soal ini dalam bentuk esai, maka untuk bisa mengerjakan dengan baik, maka lihatlah petunjuk-petunjuk yang saya berikan ini. Kerjakan soal di buku tugas Anda. Tulis nama, kelas, dan nomor absen Anda di pojok kanan atas. Tulis kembali soalnya dan kerjakan soal secara urut. Jika sudah selesai, foto hasil pekerjaan Anda dan dikirim ke Google Classroom dengan penerangan yang bagus, difoto tegak berdiri. Selamat bekerja, Tuhan memberkati. Nah, inilah soal-soalnya. Yang pertama, jelaskan arti dan makna keluarga. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan eklesia domestika atau gereja keluarga. Soal yang ketiga, sebutkan tugas ayah dalam sebuah keluarga. Tulis 5 minimal. Kemudian yang keempat, bagaimanakah upayamu agar keluargamu menjadi keluarga yang bahagia. Yang kelima, jelaskan cinta kasih dan komunikasi di dalam keluarga. Nah, inilah ada 5 soal, putra-putri sekalian, silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang sudah Pak Is berikan. Dan untuk menutup rangkaian kegiatan kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas pembelajaran hari ini tentang panggilan hidup berkeluarga. Semoga apa yang telah kami pelajari ini semakin membuka mata kami tentang bagaimana hidup yang harmoni dalam membangun rumah tangga secara Katolik. Ajarilah kami menghayati hidup kami dengan sakramen-sakramen suci yang kami terima dari-Mu. Lindungilah keluarga kami dari segala kejahatan dan kemalangan. Berilah kami kekuatan untuk tidak menjauhkan diri dari kehendak ilahi-Mu, baik dalam suasana sedih maupun senang, dan bantulah kami agar selalu menyenangkan hati-Mu yang telah mengutus kami. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, demikianlah materi yang telah saya sampaikan. Semoga ini menambah wawasan kita semua dan yang terutama kita tetap selalu menjaga kesehatan sehingga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa melakukan kegiatan belajar mengajar secara offline. Selamat pagi dan berkah dalam